Kabarana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tradisi Manene merupakan salah satu ritual budaya masyarakat suku Toraja yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada leluhur yang telah meninggal. Dalam upacara ini, jenazah yang telah dimakamkan dikeluarkan dari liang batu, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya dengan yang baru. Ritual ini biasanya dilakukan setelah masa panen sekitar akhir Agustus. Dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga bahkan satu desa, lalu ditutup dengan ibadah di rumah adat Tongkonan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini tentunya di acara kita yaitu apresiasi budaya. Dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita di malam hari ini dan tentunya juga kita akan bicara mengenai SPMB, Sistem Penerimaan Siswa Baru di SMP SMA tahun 2026. Kita juga sudah kedatangan narasumber Bapak Dr. Andes Abdul Latif Hasan MM. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP SMA Ki Hajar Dewantara, Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Abdul Latif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. baik, sehat. Sekolahnya baik juga. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita bicara tentang sistem penerimaan siswa baru di SMP SMA tahun 2026. Nah Pak, kita tahulah sekarang itu sistem penerimaan siswa baru sudah mulai berjalan dan di beberapa sekolah itu sudah terbuka. Nah, bagaimana dengan sekolah Bapak yaitu Ki Hajar Dewantara? Apakah juga sudah membuka pendaftaran siswa baru tahun 2026 Pak? Ya, makasih. SMP SMA Ki Hajar Dewantara Makassar sekarang ini hanya baru tahap sosialisasi. Sosialisasi, belum dibuka pendaftaran secara resmi. Iya. Teman-teman panitia cuma turun ke lapangan menyampaikan kepada warga, kepada sekolah-sekolah di tingkat bawahnya, Iya. SD, SMP, bahwa sekolah SMP, kalau kita di SD, berarti disampaikan bahwa SMP Ki Hajar Dewantara alamatnya di sini. Iya. Akan menerima siswa. Iya. Akan datang. Ya. Kapan Pak kira-kira penerimaannya untuk sekolah Bapak yaitu Ki Hajar Dewantara? Kita selalu menunggu edaran dari pemerintah. Oh iya. Ya, Oke. karena pun swasta tetap kita merujuk kepada aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Betul sekali. Oke. Baiklah, Pak, kalau bicara tentang jalur pendaftaran yang tersedia pada PPDB 2026 dan ada beberapa presentasi kuota masing-masing jalur mungkin berdasarkan sonasi, afirmasi, prestasi atau juga perpindahan tugas orang tua. Biasa itu ada ya Pak seperti itu ya. Silakan Pak. Iya. Sebenarnya aturan-aturan seperti itu sudah cukup bagus sebenarnya. Sudah menampung semua kepentingan dari tingkat masyarakat bawah sampai tingkat masyarakat atas. Ya. Iya. Sistem sonasi sudah cukup bagus. Iya. Ya, bagus. Iya. Kemudian kota untuk yang tidak mampu Iya. bagus. Oke. Ya. Hanya ada hal-hal yang perlu disepakati. Oh iya. Oke, apa itu salah satunya Pak? Boleh. Berapa kota yang sesungguhnya yang tersedia di salah satu sekolah negeri? Oh, iya. Apakah itu SMP atau SMA? Harus jelas maksudnya Harus begitu. jelas, harus dibuka. SMP A, SMA A misalnya sekian kelas yang mau diterima tahun ini. Ya, itu supaya masyarakat tahu. Bahwa Begitu. termasuk juga kita ini pelaku pendidikan di sekolah swasta tahu bahwa di SMA A, di SMP A cuma sekian kelas. Iya. Kali sekian siswa berarti di sana cuma sekian. Berarti ketika dikali secara keseluruhan nanti yang tidak lolos di negeri sekian. Iya. Oke. Itu yang tidak dibuka. Oh, itu tidak terbuka ya Pak? Tidak ya? terbuka. Oke. Kalau bicara tentang sistem sonasi, ini kan juga salah satu faktor yang membuat orang atau orang tua murid itu berlomba-lomba lah untuk mendaftarkan anaknya. Kan dekat tahu Pak, tidak memakan biaya. Nah kalau swasta kan jarang ya, mohon maaf, di setiap mungkin lorong atau juga jalan yang ada di Kota Makassar itu swasta jarang. Lebih banyak mungkin kalau dilihat itu adalah negeri. Perbandingan saja kalau di daerah saya Pak itu SMP itu ada berapa ya? 3 ya? 3 atau 2 begitu daerah saya. Sedangkan untuk swasta itu tidak ada Pak. Nah SMA pun begitu, SMA itu cuma 1, swasta pun tidak ada. Itu swasta kami punya, kami punya ada swasta 1 untuk tingkat SD, yang lainnya negeri.
Ya, oke. Mungkin Pak bisa dijelaskan seperti apa sih zonasi itu, perhitungan jarak yang menggunakan ya mungkin sistem itu wilayah tadi Pak. Boleh, mungkin wilayah, kelurahan. Nah kalau swasta juga apa seperti itu juga Pak? Ya, sistem zonasi itu dijalankan oleh pemerintah untuk menyebarkan secara rata kualitas. Oh ya. Kualitas. Karena kalau bukan zonasi berarti orang berlomba-lomba ke sekolah yang disebut unggul. Iya. Ada stigma di masyarakat bahwa SMPA kualitasnya seperti ini sehingga semua ke sana. Begitu juga di SMA. Iya. Pada saat sebelum sistem zonasi pool SMA 17, pool di SMA 5, pool di SMA 2, pool di SMA 1. Karena persoalan anggapan masyarakat bahwa di sana berkualitas. Ukuran utamanya kalau lolos dari sana, masuk di sana, gampang masuk di Unhas, gampang masuk di perguruan tinggi negeri. Ya, itu. Itu alasannya Pak Itu ya? alasannya untuk. Setelah zonasi, tidak lagi begitu. Jadi kualitas yang selama ini ada Dijaga? tersebar. Jadi kalau menurut saya zonasi itu cukup bagus sebenarnya, cukup bagus karena tidak bertumpu pada salah satu sekolah anak yang berkualitas. Karena persoalan kemampuan anak itu memang ada yang berbeda memang. Ada yang serius belajar, ada yang setengah-setengah, ada yang memang tidak belajar. Tapi setelah sistem zonasi tersebar mereka, tersebar. Ada di yang tadinya kalau sebelum zonasi kayak di SMA 13 itu kurang pendaftar karena dia di pinggir. SMA 12 kurang pendaftar karena di pinggir. Gitu ya Pak ya. Sekarang enggak lagi. Enggak lagi karena orang-orang di sana memang wilayah untuk mendaftar di situ. Oke. Itu rohnya zonasi, penyebaran kualitas kemudian mempermudah anak untuk datang ke sekolah. Oke. Baik, Pak. Tadi sempat disinggung tentang jalur prestasi. Nah, apakah jalur prestasi juga itu memperhitungkan nilai raport saja atau digabung dengan prestasi lomba non akademik? Boleh dijelaskan dari sistem atau negeri sendiri maupun swasta? Boleh, Pak. Silakan. Kalau jalur prestasi itu terbagi dua. Ada prestasi lewat rapor, ada prestasi lewat prestasi seperti di juara bulu tangkis. Prestasi musabaka misalnya, punya sertifikat, maka dia ditempatkan pada posisi atas bahwa sudah pasti kalau lulus. Itu. Tapi ada juga prestasi memang dari jumlah rapornya. Sekarang berubah lagi. Selain daripada itu ada namanya tes kemampuan akademik. Jadi tes kemampuan akademik ini yang diukur ditambah dengan jaraknya, tambah dengan nilai rapornya, itulah diterima berdasarkan daya tampung prestasi. Itu swasta berlaku atau negeri Pak? Negeri. Kalau swasta bagaimana Pak? Apakah juga itu berlaku untuk jalur prestasi begitu? Ada yang berlaku, ada juga tidak. Kalau di sekolah Bapak berlaku untuk hal ini? Kalau kita karena memang SMP SMA Ki Hajar itu ada di posisi menengah ke bawah, kita tidak jalankan itu. Jalankan itu. Jadi tetap siapa mendaftar boleh dengan persyaratan-persyaratan yang dilengkapi begitu Pak ya? Oke, baiklah. Nah Pak, kalau bicara tentang kriteria utama bagi pendaftar jalur afirmasi selain memiliki KTP atau masuk dalam DTKS ya, itu data tingkat kesejahteraan sosial biasa begitu Pak ya? Itu apakah juga salah satu yang orang bilang kalau saya mendaftar pakai KIP atau kartu identitas apa itu Pak biasa? Kartu KIP Indonesia Pintar. Oke. Ini bisa masuk begitu dan lulus begitu. Apa itu negeri juga berlaku seperti itu atau swasta juga ada seperti itu Pak? Kalau jalur itu rata-rata di negeri.
Negeri ya di Pak negeri. ya. Iya. Kalau di swasta ada yang jalankan tapi ada juga tidak. Iya. Iya. Kalau di negeri berlaku itu. Iya. Terus tidak ditahu juga kuotanya berapa Pak ya? Masih tetap tertutup begitu? Ada persentasenya sekian persen. Oh iya. Jalur afirmasi sekian persen, prestasi sekian persen, sonasi dan seterusnya. Oh iya. Ada dah. persentasenya. Ada. Sebenarnya kalau aturannya sudah cukup bagus. Bagus ya Pak Sudah ya. cukup bagus. Heeh. Bahwa sekian persen sonasi, sekian persen prestasi, sekian persen afirmasi dan seterusnya. Sudah cukup bagus. Aturan-aturan itu bagus Yang Pak ya. tidak bagus itu karena Iya. tidak terbuka. Tidak terbuka. Jadi persaingan itu tidak fleksibel atau tidak merata fleksibel. begitu Pak ya. Iya. Ya, karena biasa begini Pak, kalau menurut pengalaman, kita kan kalau umpama tes di negeri tidak lulus Ki, dulu ya dulu. Sekarang umpama nggak lulus Ki di sekolah ini, ada pilihan berikutnya. Begitu. Nah, dua pilihan ini biasa tidak lulus, akhirnya pilihnya swasta. Nah, apakah Pak dari sekolah swasta menerima tampungan tersebut kalau dia tidak lulus di seleksi negeri ini? Apalagi sekolah Bapak begitu ya, tetap menerima. Tetap menerima. Tetap menerima. Tetap menerima ya. Oke. Iya. Walaupun mereka dari sana mendaftar tidak lulus dan ke Bapak ya begitu ya. Iya, sekolah. karena memang rata-rata swasta itu buka pendaftaran sampai sekian minggu setelah negeri tutup. Karena bukan sisi namanya, tapi rata-rata orang stigmanya bahwa di negeri. Iya. Iya, Ada juga yang langsung ke swasta, tapi memang swasta-swasta yang berprestasi seperti Atira misalnya langsung memang ke sana. Iya. Tapi kalau swasta seperti SMP, SMA Ki Hajar Dewantara, enggak. Belum ya. Oke, baik. Baik, Pak Abdul Latif, nanti kita akan kembali lagi berbincang di malam hari ini. Kita coba dulu mendengarkan satu lagu Kelong berikut ini.
Ji Madece. Suci, semenjak itu Sri buka kantin juga di kantor toh, langsung sepi kantinku gang. Apalagi dia janda pirang, cantik lagi. Semua orang pergi belanja di sana. Sabar Kora, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Nggak bakalan salah alamat Ji. Tapi ndak terima aku sayang. Mau kurasa aku baca-baca pakai mantra. Perame lagi kantinku gang. Terus berhenti mi, Sri menjual. Istighfar Korara. Mantra itu sebenarnya doa. Doa untuk tolak bala, minta keselamatan atau keberkahan, bukan untuk celakai orang. Ingat Ki, semua orang ada mi bagiannya masing-masing. Itu saya dek, tapi bisa jitu aku tahan hatiku begini. Kekuatan mantra bukan pada menyakiti, tapi untuk melindungi. Kearifan lokal Bugis Makassar harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di Apresiasi Budaya malam hari ini, sahabat budaya, dan kita masih berbincang bersama Bapak Abdul Latif. Dan alhamdulillah malam hari ini kita tadi sudah sempat berbincang beberapa hal terkait dengan sistem penerimaan atau pendaftaran siswa baru ya di SMA, SMP, SMA di malam hari ini. Dan juga ternyata swasta juga menunggu untuk mereka membuka pendaftaran siswa baru di tahun ini. Nah, baik, kita melanjutkan kebersamaan kita Pak. Kalau bicara dengan kapan waktu batas minimal, biasa kan ada itu kartu keluarga berdomisili. Nah, biasa apakah kartu keluarga atau KK itu ada batas waktu minimal domisilinya yang dianggap sah untuk jalur zonasi? Kan biasa begitu Pak ya, kita tinggal atau pindahan lah begitu, tidak ada PKK tak kodong, jadi harus minta dulu surat pengantar untuk domisili. Nah, bagaimana seperti itu Pak? Biasanya mungkin berapa minimal atau berapa tahun minimal? Kalau tahun lalu itu 1 tahun. 1 tahun Pak ya, oke. Jadi semua masyarakat yang mendaftar sesuai dengan zonasinya diukur 1 tahun. 1 tahun. Oke. Kalau awal zonasi itu 6 bulan. Oh, 6 6 bulan. bulan. Tapi sekarang ditambah menjadi 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Oke, jadi belum ada aturan baru Pak yang ditetapkan ya untuk Belum ada. belum ada Pak ya. Belum ada. Kalau swasta juga apa pakai sistem seperti itu Pak untuk domisili atau KK begitu Pak? Kalau swasta tidak. Tidak ya. Tidak. Oke, alhamdulillah. Nah, Pak, tadi bicara tentang sertifikat kejuaraan, itu juga salah satu yang masuk dalam kategori pendaftaran siswa baru yang bisa dimanfaatkan oleh siswa yang mendaftar. Nah, apakah sertifikat kejuaraan memiliki masa kedaluarsa juga untuk bisa digunakan mendaftar? Sertifikat itu tidak ada batasnya sepanjang memang dia pernah mendapatkan juara nasional, juara atau juara provinsi, juara kabupaten. Yang penting diakui oleh pemerintah, ya. Karena ada beberapa siswa yang tertolak tapi kembali lagi diterima karena ada ACC, ada pengakuan bahwa memang dia juaranya. Iya, gitu. Ataukah biasa juga fotokopi yang disahkan oleh yang terkait. Kalau misalnya dia juara musabakah, disahkan di Kementerian Agama. Gitu Pak ya. Oke. Nah, Pak, kalau bicara lagi tentang swasta, apakah swasta juga masuk untuk sertifikat tersebut atau persyaratan untuk pendaftaran siswa baru di sana? Atau di sekolah Bapak lah kira-kira? Kalau di swasta rata-rata tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan. Di swasta itu rata-rata cuma KTP, KK
akte kelahiran, ijazah terakhir, itu saja. Oh itu Pak ya? Iya. Oke, baiklah. Bagaimana sebenarnya prosedur pendaftaran bagi siswa yang berasal dari sekolah luar daerah atau juga lulusan tahun sebelumnya? Kalau negeri, apakah Bapak tahu Pak? Atau swasta seperti apa juga Pak? Silahkan. Kalau kalau swasta tidak ada masalah. Penting mempunyai kakak dimanapun kakaknya. Iya. Begitu juga akte kelahirannya. Begitu juga ijazahnya. Tapi kalau di negeri ada nilai tertentu. Maksudnya kalau yang dia lolosnya di Makassar, tinggalnya di Makassar, nilainya misalnya 100, kalau mereka setengah dari itu. Begitu ya. Oke. Tapi sepanjang biasa ada yang diikuti, mungkin karena persoalan kerja orang tuanya pindah di salah satu tempat, Iya. itu juga menjadi alasan. Itu juga Pak ya. Oke. Nah Pak, apakah diperlukan proses verifikasi dokumen fisik secara langsung ke sekolah atau semuanya dilakukan secara digital atau online? Nah sekolah kan sekarang ini negeri juga sudah membuka. Nah biasa ada yang sudah online, ada yang offline. Bagaimana dengan swasta? Oke, ada perbandingannya juga Pak seperti itu. Silakan. Ya tetap diverifikasi. Kalau misalnya di swasta, kalau di SMP SMA Ki Hajar itu ketika dia di SMP maka harus fotokopi ijazah SD-nya harus disahkan dari sekolah yang bersangkutan. Begitu juga SMP-nya. Setor fotokopi ijazahnya harus setelah disahkan oleh sekolah yang bersangkutan. Oke. Dan apakah proses ini cukup lama Pak dilakukan oleh atau ada perbandingan antara swasta dengan negeri untuk perbandingan proses verifikasi itu? Ada jangka waktunya? Mungkin negeri berapa lama? Seminggu? Terus swasta seminggu juga Pak? Silakan. Tergantung dari sekolah masing-masing. Oh iya. Tergantung. Iya. Kalau pengalaman Bapak? Kalau di negeri ada waktunya. Iya, saya rata. Artinya kalau negeri A 3 hari, semua 3 hari. Tapi kalau swasta enggak. Tergantung dari sekolahnya masing-masing. Kalau di Ki Hajar Dewantara berapa lama Pak? Kalau di Ki Hajar Dewantara 1 minggu. 1 minggu verifikasi. Oke. Baiklah. Pak, kalau bicara jumlah maksimal pilihan sekolah yang biasa dipilih dalam satu jalur pendaftaran, berapa sebenarnya jumlah maksimalnya? Ya, itu jumlah pilihan sekolah yang biasa dipilih. Kan kayak mungkin pendaftaran siswa baru ini ada 2 pilihan sekolah. Umpama sekolah A pertama, sekolah B atau sekolah C. Berapa Pak pilihan kira-kira? Yang lalu 2 kayaknya. 2 saja Pak ya? Iya. Kalau di swasta tetap juga harus memilih begitu Pak atau hanya negeri saja? Negeri saja. Negeri. Kalau swasta tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oke, baiklah. Nah, jika gagal di jalur prestasi, apakah siswa juga secara otomatis bisa ikut serta di jalur sonasi atau harus mendaftar ulang Pak? Dikasih pilihan. Kasih pilihan. Kemudian ada memang informasinya bahwa yang lulus, yang punya prestasi dan punya pengakuan seperti ini bisa lewat ini. Mau diambil kesempatan itu atau tidak ya tergantung dari yang bersangkutan. Maksudnya jalur sonasi itu ya. Oke, jadi jika jalur prestasi gagal bisa untuk jalur sonasi. Bisa. Bisa. Tapi biasa itu juga ada pilihan-pilihan begitu Pak? Iya. Oh pilihan. Oke. Kayak umpama saya mau daftarkan anak saya di sekolah SMA, sonasinya tidak lulus berarti saya ke jalur prestasi bisa. Tapi itu kan bedanya ada beda pendaftaran tidak Pak seperti itu? Beda waktu. Beda. Iya. Biasa awalnya apa yang dibuka Pak? Sonasi dulu atau prestasi dulu atau gimana Pak? Biasanya awal. Pendaftaran. Sonasi dulu. Oh sonasi dulu. Berapa lama biasa Pak pengalamannya Bapak tahu? Seminggu, 2 minggu, sepekan? 3 hari. 3 hari Pak ya. Oke. Kalau swasta tidak pakai seperti itu Pak? Kalau swasta tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Oke, baiklah. Baik, Pak kita jedah lagi kembali. Nanti kita akan kembali berbincang malam hari ini selepas yang berikut ini.
itu intangible cultural heritage dari UNESCO. Aku kok bingung banget sama istilah itu. Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih? Ih, kayak kamu tahu aja apa artinya. Iyalah tahu, itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung. Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja? Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga tahu. Identitas budaya kita nih taruhannya. Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi. Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak. Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari. Nusantara Malam Pro 4 Makassar. Baik, kita kembali berbincang bersama Pak Abdul Latif di malam hari ini dan alhamdulillah kita akan bicara kembali dengan topik kita yang membahas mengenai sistem penerimaan siswa baru di SMP SMA tahun 2026. Nah Pak, kalau bicara tadi adalah sistem penerimaan siswa baru yang ada di tingkat negeri dan kesiapan mereka untuk melakukan penerimaan siswa baru tersebut dengan sistem zonasi, sistem juga perpindahan orang tua, sistem kemampuan lah, disabilitas juga ya, yang kemampuan orang tua itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nah Pak, ada lagi Pak yang perlu kami tahu juga, mungkin pendengar juga ada yang mau bergabung, boleh bertanya malam hari ini sahabat budaya. Saya buka line telepon Pak, boleh silakan yang mau bertanya tentang topik kita di malam hari ini, silakan. Kami terima telepon di 0811 400 9250 terkait sistem penerimaan siswa baru tingkat SMP maupun SMA. Ada Pak Abdul Latif yang akan menjawab pertanyaan sahabat budaya. Mungkin ada orang tua yang anaknya mau masuk ke masuk ke sekolah yang tingkat SMP, SMA dan baru begitu, bisa langsung bertanya kepada narasumber kami. Nah, Pak Abdul Latif, sebenarnya bagaimana cara melihat hasil seleksi sementara atau real time untuk memantau posisi peringkat anak? Kan juga pakai peringkat ya Pak ya kalau mendaftar. Oke. Silakan Pak Abdul Latif.
Ada aplikasinya memang. Oh, ada aplikasi. Dan itu bisa dipantau. Ada aplikasi yang disebar ke orang tua, ke masyarakat, bahkan terbuka. Oh iya. Terbuka untuk itu, bahwa pergerakannya bisa dipantau. Oh, secara online Secara gitu Pak online, ya. secara Oke. online. Karena tahun berapa ini anak saya waktu mendaftar di SMA 17 dari SMP 5. Waktu itu hari Minggu bergerak ini ranking. Iya. Oke. Bergerak dia pantau. Dan Bapak curang itu panitia. Kenapa hari Minggu bergerak ranking? Iya. Oke. Saya bilang tidak tahu. Jadi saya antar ke SMA 17 itu waktu masuk ditanya kenapa bergerak. Ternyata memang masih ada yang dikerja. Karena banyaknya berkas masuk, jadi hari Minggu juga bergerak. Jadi bertanya itu boleh ya Pak aplikasi, ya? itu tersebar bisa untuk ditahu semua orang. Jadi masyarakat juga jangan berpikir yang negatif ya Pak ya, harus berpikir positif ya. Pergerakan itu juga bukan salah satu alasan untuk jadi patokan begitu Pak ya. Oke. Baik Pak, kalau bicara tentang perbedaan antara apa yang harus dilakukan jika ditemukan perbedaan antara NIK di kartu keluarga dengan data di Dapodik? Ada seperti itu biasa Pak? Ada ya. Oke, silakan Pak Abdul Latif. Dirubah di catatan sipil. Iya. Banyak memang yang berbeda, tapi semua bisa diselesaikan. Di catatan sipil ketika muncul NIK di sekolah berbeda dengan di catatan sipil, kemudian catatan sipil sesuaikan. Gitu Pak ya. Tapi harus di catatan sipil. Harus ke sana Pak ya. Oke, secepat mungkin begitu ya. Oke, baiklah. Silakan sahabat budaya ada yang mau bergabung boleh langsung bertanya kepada beliau. Nah, kalau swasta sendiri apakah juga itu juga menjadi salah satu syarat Pak untuk sekolah swasta SMA, SMP, SMA? Berbeda-beda. Begitu. Berbeda. Kalau di tempat Bapak sendiri atau di Ki Hajar Dewantara seperti apa ini Pak? Apakah itu juga NIK dan kalau berbeda harus dirubah? Oh ya, kalau NIK-nya ya wajib. Oke. Kalau NIK yang berbeda wajib, karena ketika NIK berbeda nanti ada haknya untuk menerima beasiswa tidak bisa menerima karena NIK yang bermasalah. Gitu. Oke lah. Baik, Pak, apa konsistensinya jika siswa sudah dinyatakan diterima di salah satu sekolah tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang? Gugur. Oke. Begitu Pak ya? Gugur. Oke, baik. Nah Pak, adakah tantangan dalam penerimaan siswa baru di negeri maupun swasta? Atau adakah unsur-unsur yang juga berpengaruh terhadap penerimaan siswa baru di negeri maupun di swasta? Silakan Pak, ada perbandingannya seperti itu atau perbedaannya? Di negeri ini kan di kepala orang tua itu negeri. Gratis Pak? Negeri. Gratis juga ya? Ada yang gratis tapi ada pembayaran biasa lebih banyak daripada di swasta. Begitu, oke. Di sekolah-sekolah tertentu jangan bilang sekolahnya Pak ya. Oke, dirahasiakan gitu. Oke, silakan Pak. Pakaiannya biasa di sana mahal. Di negeri. Apalagi unggulan. Iya. Mulai dari pokoknya semua negeri. Oh, ada begitu. Karena waktu saya masih aktif di sekolah, saya biasa sebut bahwa sekolah ini pasar atau sekolah. Karena ada tempat pembelian sepatu, tempat pembelian pakaian sekolah. Iya, yang sepatu-sepatu biasa itu kan dijual kan di sentral, bukan di sekolah. Waktu itu. Iya. Tapi terakhir ini tidak pernah saya pantau lagi yang seperti itu. Ada memang ya disuruh beli dan suruh orang untuk, maksudnya siswa itu mengumpulkan uang. Uang baju, uang sepatu, uang lewat koperasi. Oh iya. Koperasi sekolah. Koperasi sekolah yang membeli dulu, terus orang tuanya disuruh bayar. Iya biasa itu ini Pak, baju batik biasa, mohon maaf, atau baju olahraga itu biasa.
Oke. Itu yang dibayar biasa sampai jutaan. Jadi Ngeri-ngeri sedap ya. Walaupun itu negeri Pak ya. Negeri. Iya. Kita mau bahas lagi lebih jauh. Oke. Nah, kita lagi kembali nih Pak. Kalau bicara tentang tadi sempat belakang layar kita ngobrol umpama ya domisili lah yang kita singgung lah. Umpama domisili itu diberlakukan untuk siswa ya. Tadi Bapak sempat bilang setahun. Terus dianya tidak menggunakan domisili itu dengan baik, artinya dia mendaftar di sekolah satu terus dia pindah ke sekolah yang satunya. Apakah itu berlaku Pak domisili itu di pendaftaran itu? Mama sekolah A dia daftar pakai domisili itu, terus di sekolah B dia juga pakai domisili itu, boleh Pak seperti itu kira-kira? Kalau sudah mendaftar di sekolah satu tidak boleh lagi mendaftar di sekolah lain. Saya sudah mendaftar di SMA Negeri 1, zonasinya ditentukan, dia pilih cuma ini. Waktunya bersamaan, jadi tidak boleh dipakai di tempat lain lagi. Begitu ya Pak ya. Jadi domisili itu berlaku hanya untuk satu sekolah tersebut. Oke Pak. Ada zonanya memang. Ada zonanya memang Pak ya. Oke Pak, kalau bicara tentang sekolah swasta yang Bapak pimpin, apakah ada waktu pendaftaran yang sudah ditentukan atau masih gamblang seperti Bapak tadi katakan? Ya masih belum kita tentukan kapan terakhirnya, apakah Juni atau Juli. Oh gitu. Kita tunggu negeri. Oke. Apakah juga melalui online atau offline Pak? Online dan offline. Oh bisa seperti itu. Iya. Oke. Dan adakah juga jalur prestasi dan zonasi yang Bapak katakan yang saya sempat tadi Kalau singgung di awal? Ki Hajar tidak ada. Ki Hajar tidak ada. Di mana alamatnya sebenarnya di Ki Hajar Dewantara? Gunung Merapi. Oh Gunung Merapi. Iya. Jadi di situ ada SMP, SMA-nya juga SMP, Pak. ada SMA. Dan guru-gurunya memang guru-guru yang punya kapabilitas yang ini ya Pak ya, yang sudah disyaratkan oleh sekolah itu. Iya, sudah bersertifikasi. Oh iya. Jadi dapat tunjangan dari negara. Oh iya, oke. Walaupun sekolahnya swasta tapi dapat tunjangan dari negara. Kira-kira berapa guru yang ada di sana Pak? Tingkat SMP maupun SMA di sana? Kalau SMP-nya 13. Oh iya. Kalau SMA-nya 15. Terus kalau bicara tentang mata pelajaran, apakah ada perbedaan antara negeri dan swasta begitu Pak? Apalagi sama. Semua pelajaran umum gitu Pak ya? Pelajaran umum ya. Karena kurikulum nasional kita pakai. Oh iya. Boleh tahu berapa biaya masuk Pak ke sana kira-kira? Bocoran lah sedikit, minimal atau maksimal itu SMP SMA. Kalau SMP SMA Ki Hajar gratis. Oh gratis. Oke. Gratis Pak ya. Gratis full. Wah, apa yang dibayar Pak? Sama seragam juga sama. Seragam atau seragam suruh beli sendiri di luar. Oh iya. Oke. Terus kalau baju batik dan lain sebagainya juga sama. Olahraga juga dibeli di luar Pak atau sama dengan negeri? Kalau baju batiknya yang punya baju batik silakan pakai. Yang tidak usah. Oh iya. Begitu olahraga? Juga olahraga. Yang punya baju olahraga boleh, yang tidak kalau olahraga baju kos biasa saja. Tahu. Iya. Artinya supaya jangan terlalu diberatkan orang tua. Iya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini open minded atau pemikirannya terbuka begitu Pak ya untuk kelas-kelas masyarakat yang mau mendaftar di sana Pak ya. Iya. Kalau selama ini Bapak memimpin sudah berapa siswa yang atau berapa tahun nih Ki Hajar Dewantara itu berdiri Pak kira-kira? Ki Hajar itu alumni pertamanya 87. Oh iya. 87 berarti dia berdiri di 83. Berdiri di tahun 1983. Karena alumni pertamanya dia 1987. Oke. Yeah. Untuk tingkat SMP SMA? SMP SMA. Oke. Cuma kekurangannya karena pengelolanya dulu tidak memanfaatkan kesempatan dan tempat-tempat hibah, tanah-tanah hibah dari pemerintah waktu itu. Jadi sekarang ini masih kontrak. Oh iya. Belum punya gedung sendiri. Aduh. Iya. Itu salah satu kendala Pak ya yang dihadapi. Nah, apa ada apa dari pihak Bapak sendiri untuk berusaha lah mendapatkan tanah atau tempat yang dibangun bangunan sekarang untuk SMP SMA Dirgantara ini? Ki Hajar Dewantara maksudnya. Sementara digarap.
Dinegosiasi Pak ya. Sementara ya. Ya, lumayan loh Pak. Waduh, jadi sekolahnya sudah gratis. Wow. Oh, dan sistem belajarnya sama Pak ya? Ada les-les juga yang diberlakukan di sana? Enggak ada. Nggak ada. Sama dengan negeri pokoknya hampir sama lah, hanya namanya swasta ya Pak ya. Oke, baik Pak, closing statement untuk topik kita di hari ini mungkin apa yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan sistem penerimaan siswa baru tahun 2026 baik itu negeri maupun swasta. Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Jadi aturan penerimaan siswa baru itu sudah cukup bagus, sudah bagus. Iya. Yang kita harapkan di swasta ini konsistensi dari pemerintah. Konsistensi dari pemerintah tentang waktu. Kalau sudah tutup sudah. Misalnya sudah tutup pendaftaran, tidak bisa lagi, selesai. Jangan dibuka-buka lagi. Supaya yang tidak lolos ini lari ke swasta. Yeah. Itu yang tidak bagus. Karena berbagai macam alasan. Yeah. Ada yang mengatakan bahwa desakan masyarakat sehingga kita tambah satu kelas. Ya. Ada yang tadinya fungsinya ini laboratorium, karena desakan masyarakat laboratorium dipakai untuk kelas sementara. Begitu. Jadi yang kita harapkan, kita minta konsistensi ketika sudah tutup. Jangan lagi buka lagi. Desakan dari masyarakat manapun tutup sudah selesai. Iya, oke. Jadi itu yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Andes Abdul Latif sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Semoga harapan Bapak didengarkan oleh pemerintah kita dan konsistensi itu penting begitu ya Pak ya. Untuk memajukan negara kita, memajukan pendidikan kita yang pasti juga untuk masyarakat lah. Oke. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.